Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita update juga ya untuk HG680P menggunakan OpenWRT terbaru yaitu OpenWRT versi 24.10.0 rilis kandidat 2 dengan build Classwal 07122024. Nah, baik teman-teman, ini mengikuti jejak OpenWRT RRSTB sebelumnya di HG680FJ ya. Juga sudah menggunakan OpenWRT 24.10.0 dan tentunya sangat banyak perubahan jika dibanding dengan sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, di HG680 ini yang unik itu di interface. Jika kita menggunakan interface dari handphone itu tidak lagi kedetek USB 0 teman-teman, akan tetapi kedetek ETH1. Jadi seperti itu ya. Nanti jangan heran jika menggunakan tethering menggunakan modem handphone itu di sini kedeteknya ETH1 karena memang seperti itu teman-teman. Maka di defaultnya itu saya beri tethering di ETH1 kemudian one di W10. Jadi silakan disesuaikan saja nantinya jika memang ada perbedaan dengan interface yang teman-teman gunakan ya, misalkan ETH2 dan seterusnya atau W11 dan seterusnya. Nah, baik teman-teman, seperti biasa saya mereview-review ya sebelum saya share ke publik biar bisa dipastikan kalau tidak ada yang abnormal, dan kalaupun nanti ada yang ketemu kita langsung fix, kemudian kita upload dan kita share ke publik. Nah, seperti biasa teman-teman di bagian overview tampilannya seperti ini ya. Kemudian memang saya sudah tambahkan di sini TH1 dan W10 sebagai antisipasi ya jika memang interface yang teman-teman gunakan itu kebetulan sama dengan yang sudah tersetting di sini. Kemudian kita lanjut di bagian routing seperti ini ya routingnya teman-teman. Kemudian firewall 4 tentunya. Kita lanjut ke sistem log. Nah, sistem log di sini kedeteknya HG680P ya teman-teman. Kemudian scroll to tile, jadi ini wifi off ya, tidak on di wifi internal teman-teman. Lanjut HG680P kedetek, scroll to tile seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian proses teman-teman. Nah, biasanya saya ngecek yang abnormal itu di bagian proses ya. Jika ada proses-proses yang saya tidak ketahui itu sumbernya dari mana, biasanya saya langsung cari dan menghapusnya teman-teman. Oke, aman ya. Lanjut net monitor, seperti biasa saya selalu ingatkan ya buat teman-teman yang menggunakan net monitor dan ingin menampilkan informasi interface-nya, jangan lupa diedit di bagian netdata.html ya, di folder www. Itu untuk men-setting di bagian interface-nya teman-teman. Nah, kita cek di bagian tab connection aman ya. Free memory cache sudah wajib lah di RRWRT. Lanjut teman-teman, kita di bagian sistem. Nah, seperti updatean sebelumnya itu ada masalah ya. Pada saat setelah mengganti time zone itu tiba-tiba tema yang sebelumnya menggunakan tema material berubah menjadi bootstrap ya. Itu dikarenakan script untuk tema materialnya memang hilang pada saat diupdate di bagian Lucy app material teman-teman. Oke, time synchronization sudah disetting ke Indonesia. Nah, ini sudah di lock ya. Jadi tidak akan mungkin berubah ke bootstrap jika kita mengganti time zone teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian administrator. Kita cek-cek di bagian tabnya tidak ada yang error. Lanjut di bagian software. Lanjut lagi di bagian startup. Nah, di startup itu memang sedikit ada delay ya pada saat kita buka. Itu dikarenakan memang ada tambahan menu teman-teman, ada tambahan tombol di sini, tombol reload ya. Jadi tidak perlu merestart atau stop kemudian start lagi karena sudah ada tombol reloadnya ya. Nah, di sini PHP 8 FPM disable, kemudian USB Max D untuk tethering dari iPhone juga disable. Silahkan enable jika mau dipakai ya. Untuk LED disable juga karena sudah ada internet LED indikator manual ya. Kemudian di sini aman.
Lanjut ke bagian schedule. Ya, ada free RAM ya di sini. Sorry, free memory cache ya, yang berjalan di background tiap 1 jam dan ada tiap 5 menit itu di instasi.sh untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor, teman-teman. Nah, kita lanjut disk manager. Seperti ini. Di internal sebenarnya sudah terinstall OpenWRT ya, tapi saya sementara running di SD card di BLK1, teman-teman. Kita lanjut file manager. Aman. Mount point. Ya, aman juga ya. Termount dengan baik 1P2 dan 1P1. Logic service. Biasanya saya cuma setting di bagian CPU setting ya. Oke, sudah dimentokin. Nah, untuk install ke internal kita cek dulu. Nah, di sini tinggal satu ya. Sengaja saya setting seperti itu biar memudahkan. Tidak perlu cari-cari lagi, teman-teman. Jadi, seperti di A95X itu hanya ada satu pilihan biar tidak repot-repot lagi ya mencari. Kemudian lanjut shutdown aman, reboot aman. Kemudian kita cek di bagian modem AT message. Ini untuk modem rakitan ya, teman-teman. Send message, USSD kode. Oke, semua tab juga aman. 4G connection, diagnostik, configuration. Nah, untuk menampilkan informasi modem yang memang modemnya support, jangan lupa ya teman-teman disesuaikan di menu tab configuration ini, baik IP maupun interface-nya. Lanjut ke connection monitor, masih connection monitor modifikasi saya. Yang di sini ada pilihan reboot modem ya. Dan ini berfungsi untuk merestart modem Huawei yang terkoneksi ke STB baik menggunakan USB stick maupun yang menggunakan kabelan ya atau RJ45. Itu bisa di restart, teman-teman, sesuai dengan kondisi yang sudah kita setting di sini. Jadi ada startup delay, kemudian ada DOS or name yang tujuan pingnya ya, kemudian ada verification period 15 menit. Ini tinggal dirubah-rubah, teman-teman, disesuaikan aja. Nah, baik, kita lanjut ke menu service. Nah, di sini sudah terinstall miHomo versi 1.13.3, teman-teman. Dan tentunya kita akan coba untuk running ya. Dan ini sudah include dengan konfigurasi baik proxy provider maupun role providers, teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja nantinya. Jangan lupa setelah running ya, setelah isi akun dan bisa running, jangan lupa untuk memilih salah satu akun di sini yang sudah disetting, teman-teman, karena defaultnya itu udah direct ya. Jadi jika menggunakan direct tentu tidak akan melewati tunneling ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita kita stop dulu. Untuk konfigurasinya, teman-teman nanti bisa mengedit konfigurasi utama melalui tab editor ya. Nah, di sini ada tab editor. Konfigurasi utama itu adalah rere.yml, teman-teman. Sedangkan untuk mengisi akun masuk ke tab proxy rule. Jadi di sini ada proxy, yang sebelahnya adalah rules. Tinggal diedit di bagian proxy dan isi akun ya, teman-teman. Nah, baik, kita cek di bagian log, kita clear core lognya, kita clear aman. Lanjut ke password. Kita cek dulu ini password. Sebenarnya sudah ada updatean sih sebenarnya ya, teman-teman, di bulan 12 ini, akan tetapi saya belum update. Saya sendiri juga belum mencobanya ya. Jadi kita masih menggunakan yang versi 24.11.23 dulu. Akan tetapi untuk core-core yang ada di sini, core modul itu sudah terupdate ke yang terbaru semua ya. Oke, aman. Jadi di sini juga sudah include dengan settingan, dilengkapi juga dengan rules, teman-teman ya. Jadi untuk akun silakan di sini, dan untuk edit rule-nya di sini ya, saya sudah isikan rule sederhana.
Lanjut ke Open Class. Ini juga masih belum ada updatean, masih menggunakan versi 0.46.050 beta, teman-teman. Nah, kita cek dulu di sini. Iya, aman ya. Base64 dekode encode. Oke, aman. Kemudian tile scale aman juga ya, teman-teman. Tile scale sudah saya tambahkan firewall ya, jadi nanti tinggal langsung otomatis kedetek, teman-teman. Oke, aman. Kita lanjut ke interface. Oke. Routing. Kemudian DHCP. Nah, di sini saya menggunakan DNS Google ya, teman-teman. Jika mau diganti silakan. Bisa menggunakan Quad9. Kalau saya sih lebih suka pakai Quad9 ya, teman-teman. Untuk saya jadikan DNS. Oke. Diagnostik aman, firewall. Nah, di sini sudah ada firewall tile scale, forward, traffic rules, kemudian NAT rules dan IP set aman semua ya tab-tabnya. Baik, kita cek untuk icon navbar apakah mengarah sesuai dengan peruntukannya. Oke. Ya. Ini miHomo ya. miHomo. Oke, password. Open class. Aman semua, teman-teman. Untuk link navbar kita cek terminal. Oke. YACD sudah ya. About. Terima kasih ya buat teman-teman sekali lagi yang sudah berdonasi. Tentunya apa yang teman-teman berikan sangat berguna buat saya, sangat berharga buat saya. Jadi saya tidak melihat berapapun nilainya, saya menilai dari keikhlasan teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Saya sangat berterima kasih jika sudah ingin berbagi dan terus mendukung atau mensupport keberlangsungan proyek RRWRT ini. Silakan digunakan, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.